Terima kasih Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan Kau berikan pada kami. Tuhan, biarlah Kau yang memimpin kami Tuhan dalam penyembahan pagi hari ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkau
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus, kami memuji-Mu, kami memuja-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami memuja-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Allahku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Baik, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, momen di mana Tuhan Yesus mengatakan pernyataan ini adalah di mana ketika bangsa Israel sedang merayakan suatu perayaan yang sangat besar, suatu perayaan yang sangat dinanti-nantikan, yaitu perayaan Pondok Daun. Nanti saudara bisa buka juga ya Yohanes pasal 7 perayaan Pondok Daun ya. Nah, pada saat itu saudara, dalam perayaan ini saudara, ada suatu ritual yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel.
yaitu penyalaan 4 kaki dian raksasa, ya, atau bisa dikatakan itu penerangan bait Allah yang disebut juga dengan illumination of the temple, ya saudara ya. Jadi itu penerangan bait Allah. Dan 4 kaki dian raksasa ini saudara, diperkirakan itu hampir 10 meter lebih. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa terangnya, ya saudara ya. Dan ini tiap malam selama perayaan Pondok Daun itu saudara, ini tiap malam dinyalakan, ya, tiap malam. Jadi terangnya itu bisa sampai menerangi sudut-sudut kota Yerusalem, ya. Dan pasti ya setiap orang akan sangat kagum ya. Biasanya di mana ada satu ritual diadakan, ya ritual apapun itu ya, bahkan di zaman sekarang ini ya saudara ya, pasti orang sangat ingin melihatnya, tertarik untuk menikmatinya. Demikianlah halnya pada saat itu. Dan saudara, cahaya atau terang dari 4 kaki dian tersebut ternyata itu melambangkan tiang api dan tiang awan selama di padang gurun, di mana bangsa Israel saat itu ya saudara ya. Kita kembali bisa mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Mereka harus melewati padang gurun, dan selama di padang gurun tuntunan Allah buat bangsa Israel itu sangat nyata, yaitu pada malam hari ada tiang api dan siang hari ada tiang awan, ya. Jadi di saat Tuhan Yesus mungkin menyatakan pernyataan ini ya saudara, bisa saja di saat orang terkagum-kagum akan terang tersebut, atau bisa juga di saat terang itu sudah dimatikan atau sudah tidak ada lagi, ya. Dimana mungkin ingatan orang masih terus fokus dengan terang yang baru mereka saksikan, atau mungkin juga lagi dimana orang-orang lagi tercengang-cengang melihat terangnya cahaya yang keluar dari 4 kaki dian tersebut. Pada saat itulah Tuhan menyatakan, "Akulah terang dunia. Akulah tiang api yang sesungguhnya. Akulah tiang awan yang sesungguhnya, yang membawa setiap orang keluar dari kegelapan." Nah, di sini tadi dikatakan, "Akulah terang dunia." Yesus memposisikan dirinya sebagai sumber cahaya. Dan kita tahu di mana ada cahaya, pasti semua akan tampak begitu jelas. Cahaya menerangi kegelapan. Sama halnya ya saudara, kalau kita menyaksikan saat
atau awal matahari terbit di pagi hari, ya. Kalau kita saksikan ya, ketika matahari itu mulai terbit di ufuk timur, kita akan menyaksikan terang itu pelan-pelan akan naik dan naik, dan kegelapan yang tadinya ada pelan-pelan juga akan hilang, sirna. Seiring semakin naik matahari tersebut, sudah kegelapan itu sudah tidak ada. Digantikan dengan terang yang ajaib. Inilah terang yang sesungguhnya. Di mana ada terang, kegelapan akan sirna. Kegelapan akan hilang. Itu pengertian pertama di mana Tuhan mengatakan, "Akulah terang dunia." Kemudian yang kedua, terang ini berbicara tentang sumber kehidupan. Saudara, cahaya adalah syarat mutlak bagi kehidupan. Tanpa cahaya, sesuatu akan kacau balau. Dalam kegelapan, pastinya tidak ada pergerakan ya saudara ya. Bayangkan saudara berjalan dalam kegelapan. Benar-benar gelap. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Kegiatan kita sehari-hari tidak bisa kita lakukan. Berjalan-jalan menikmati pantai tidak bisa kita lakukan. Berjalan-jalan di mall, di mana orang mengatakan, aduh saya mau ke mall, mau cuci mata. Tidak bisa saudara, karena gelap. Berarti dalam kegelapan tidak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan. Yang ada kesusahan, penderitaan saudara. Nah, dengan Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa Dia adalah terang dunia, berarti Ia sedang menyatakan kepada kita di pagi hari ini saudara, bahwa Dialah sumber kehidupan. Dialah sumber terang, cahaya yang membawa pemulihan, membawa keajaiban bagi siapapun yang mau masuk ke dalam terang itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, di sana dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan." Jadi terang yang sesungguhnya, jalan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di ayat selanjutnya tadi ya, dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Berarti ini saudara berbicara tentang penyangkalan diri dan ketaatan. Mengikut Yesus saudara, itu berarti berpindah arah. Artinya berpindah dari kegelapan diri sendiri menuju
menuju terang Kristus. Berpindah arah. Ya. Yang tadinya kita hidup untuk ego kita, motivasi-motivasi kita yang gak jelas, keinginan-keinginan kita yang jauh dari firman Allah, kesenangan-kesenangan dunia yang kita ikuti di mana itu tidak sesuai dengan norma-norma hukum Allah. Berpindah dikatakan kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah kita jauh dari apa yang disebut dengan melanggar perintah-perintah Allah. Kata mengikut juga di sini saudara, kalau dalam bahasa aslinya itu mengisyaratkan ya saudara, seorang prajurit yang tunduk pada komandannya. Seorang prajurit yang selalu siap untuk melakukan perintah komandannya. Kalau komandan mengatakan A, si prajurit harus melakukan A. Kalau dia sampai melakukan B saudara, dia akan kena sanksi. Bahkan mungkin tidak hanya sanksi saja, tapi hukuman. Ya. Juga seorang murid dengan guru. Guru mengajarkan apa, murid harus melakukan. Harus taat. Kalau kita seorang murid tidak taat dalam mengikuti proses tentang belajar ya saudara ya. Seorang murid tidak akan pernah bisa naik kelas atau lulus atau wisuda ya saudara ya. Terus mengulang dan mengulang. Jadi dibutuhkan ketaatan, keseriusan di dalam kita melakukan apapun itu. Dan itulah yang Tuhan mau di sini. Ada perpindahan arah, tujuan, kemauan, keinginan. Mengikut Yesus saudara bukan juga sekedar kita hanya mengikut di belakang ya saudara ya. Secara pasif tidak saudara. Tapi juga mengikut Yesus di sini itu kita harus berani mengambil suatu keputusan. Yaitu tadi untuk meninggalkan semua sisi-sisi kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, harus memutuskan. Tidak bisa separuh hati saudara. Kita tidak bisa memegang dua cahaya atau sebutlah dua senter di dalam kehidupan kita. Satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Artinya hari ini kita mengikut Yesus, besok mengikut dunia. Jadi dalam mengikut Yesus ini saudara memang harus ada perubahan. Transformasi. Harus ada perubahan. Di dalam mengikut atau tidak mengikut. Itu ada perubahan saudara. Disinilah letaknya. Dan mempunyai satu hubungan atau kaitan yang erat dengan menyangkal diri. Ya. Jangan coba-coba untuk memegang dua senter tadi ya saudara. Satu di kiri dan satu di kanan. Karena jelas tadi saya katakan di dalam mengikut Yesus harus ada ketaatan. Baru-baru ini saudara, saya melayani seorang gadis. Usia baru 20 tahun ya saudara ya. Tiba-tiba datang ke gereja kita dalam ibadah lawatan. Ya, itu hari pertama dia datang ke ibadah lawatan di tempat ini.
Dan ngomong ke saya butuh 2 pelepasan, ya. Lalu saya ajak ke satu ruangan ya saudara ya, supaya tidak mengganggu pembicaraan kita. Dan saya cari tahu alasan kenapa dia meminta 2 pelepasan. Dan ketika sudah selesai konseling ya saudara ya, dengan semua hal yang dia alami, saya doakan. Lalu pada saat itu juga Tuhan memperlihatkan kepada saya sesuatu, ya. Bisa dikatakan ya saudara ya, tiba-tiba saya pas mendoakan dia saudara, lihat ada keris begitu. Lalu saya tanya, apakah di rumahmu ada benda ini? Tidak, demikian. Oh baiklah, saya perlu mendoakan Anda besok ya, atau mendoakan rumahnya, demikian. Dan setelah dia minta izin dengan orang tuanya, akhirnya saya berangkat bersama tim ya saudara ya. Kita mendoakan rumah tersebut. Nah pas di rumahnya ini ada 2 tingkat ya saudara ya. Nah pas mau masuk, kan melewati tangga ya saudara ya. Pas mau masuk ke sebelah kanan rumahnya itu kan kamar-kamar ya saudara ya. Tiba-tiba tubuh saya itu seperti kena strum begitu. Dan okelah saya abaikan. Saya fokus dengan membersihkan rumah tersebut, mendoakan rumah tersebut. Begitu. Nah pas juga mau keluar dari rumah tersebut, saya seperti kesetrum lagi saudara. Lalu saya noleh. Apa ya yang membuat saya kesetrum? Dan benar saudara, di situ ada benda itu tadi ya saudara ya. Dan saya tanya, ini apa? Mamanya bilang, oh itu hanya hiasan. Lalu saya bilang, bukan, ini bukan hiasan, ada sesuatu. Dan kalau mau harus dibakar. Terus bukan itu hiasan, ngotot. Ya, orang tuanya si wanita mengatakan itu hiasan. Tapi anaknya tiba-tiba mengatakan, iya ma, ada sesuatu. Lalu saya katakan, kalau Anda mau lepas dan sembuh, pulih, ya ini harus diserahkan ke kita dan nanti dibakar. Tapi ternyata tidak mau saudara. Ya mungkin anaknya mau, tapi orang tuanya tidak mau. Ini orang Kristen saudara. Orang yang mengatakan dirinya percaya Tuhan Yesus. Tapi ada hal lain yang dia pikir itu membawa keselamatan, keberuntungan dan lain-lain. Ingat saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberkati kita. Yang bisa memberikan kepada kita keberuntungan, kesuksesan, keselamatan. Hanya pribadi Tuhan Yesus saja. Dan kalau kita kembali juga ke firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ya saudara ya. Di sana itu kan berbicara tentang berkat dan kutuk. Ya, dikatakan kalau engkau sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, maka engkau akan diberkati. Tetapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh, artinya menyimpang ke kiri dan ke kanan, kutuk yang akan kau terima. Dikatakan kalau engkau sungguh-sungguh berbicara tentang ketaatan saudara. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka seperti yang Tuhan katakan tadi di awal, akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama Yesus tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi dalam terang. Di mana di dalam terang itu kita akan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Ada jaminan saudara, ada jaminan. Jaminan diberkati, jaminan keselamatan, jaminan kita sehat. Mungkin ada yang berkata, loh aku sudah taat, sudah setia, kok aku sakit?
Jangan selalu kita sangkut pautkan dengan mungkin pemahaman-pemahaman kita yang salah. Ya. Sebelum kita mengenal Kristus, ada begitu banyak pemahaman yang salah dalam diri kita. Tapi setelah kita mengenal Yesus, pemahaman kita itu harus diubahkan, harus seperti Kristus. Lihat Rasul Paulus, saudara, bagaimana dia berubah, bagaimana dia menjadi seseorang yang luar biasa. Setelah ia ada di dalam terang Kristus. Jadi kesimpulan renungan di pagi hari ini, saudara, mengikut Yesus adalah sebuah paket lengkap. Ada pengorbanan yang disebut dengan salib. Ada transformasi, itu yang disebut dengan menyangkal diri. Dan ada jaminan akan akhir hidup kita. Ada jaminan tentang masa depan kita. Kegelapan mungkin menyelimuti dunia. Tetapi bagi mereka yang berani memikul salibnya, jalan di depannya akan selalu terang benderang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Diberkatilah umat-Mu, biarlah sepanjang hari ini Tuhan, umat-Mu boleh belajar taat kepada Engkau, melakukan firman-Mu, sehingga mereka akan menyaksikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hidup yang diberkati, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang memberkati segala aktivitas umat-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur haleluya. Amin.